Pada video ini saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi di Singkil, magnitudo 6,7, terjadi pada 6 September 2011 yang lalu. Gempa yang tergolong merusak, dan catatan ini menjadi referensi dan literasi kita tentang kejadian gempa yang pernah terjadi dan merusak di wilayah Singkil. Berdasarkan dari Wikipedia, gempa ini terjadi pada pukul 00:55 dan goncangan gempa dirasakan sampai ke Malaysia dengan intensitas 2 sampai dengan 3. Gempa ini juga mengakibatkan kebakaran yang menjadi bencana ikutan dari sebuah kejadian gempa, seperti yang saya kutip dari sebuah media online yang diterbitkan pada hari Rabu 7 September 2011, bahwa terjadi kebakaran di Medan yang mengakibatkan hangusnya 160 toko yang dikarenakan adanya korsleting listrik akibat gempa. Dan tercatat 3 orang meninggal dunia akibat kejadian ini, dan ini merupakan bahaya ikutan setelah terjadi gempa. Terjadi gempa, infrastruktur rusak atau bangunan rubuh, kemudian mengakibatkan korslet listrik yang mengakibatkan kebakaran. Berdasarkan informasi dari USGS, kita kembali lagi ke parameter gempa. Gempa ini memiliki magnitudo 6,7 pada kedalaman 91 km. Dan guncangan gempa di dekat dengan sumber gempa di wilayah Singkil, kemudian Subul Salam dan Kabanjahe, itu diperkirakan MMI-nya mencapai 5 sampai dengan 6. Dan jika kita lihat dari sumber pemicu gempa ini, gempa terpicu oleh adanya aktivitas sesar turun. Ini adalah profil mekanisme fokus dari sesar turun. Dan berdasarkan kedalaman sumber gempa yang mencapai 91 km berdasarkan informasi dari USGS, maka gempa ini bukanlah gempa megatrust, tetapi gempa berada di zona Benioff pada lempeng kerak samudra yang tersubduksi di bawah Sumatera. Ini merupakan lempeng kerak samudra yang tersubduksi di bawah Sumatera, dan kalau kita lihat di sini, ini zona megatrust ada di sini di kedalaman yang relatif dangkal, sedangkan gempa yang terjadi pada 6 September 2011 yang lalu tidak di bidang kontak, tetapi dia sudah berada di zona Benioff pada kedalaman yang lebih dalam. Dan kemungkinan ada gaya tarikan gravitasi di slab samudra yang mengakibatkan terjadinya bending. Dan hal ini yang menjadikan fokus gempa sesar menurun. Jadi ada bagian yang tertarik, kemudian ada material yang bagian dari kerak yang terjadi opening, kemudian ada bagian yang atau lempeng atau bagian dari kerak samudra yang turun atau jatuh, sehingga ini yang dijadikan dengan mekanisme sesar turun di situ. Dan kita lihat secara regional, wilayah Sumatera memiliki kegempaan yang relatif tinggi. Ini kita perhatikan, wilayah Sumatera memang memiliki kegempaan yang relatif tinggi, dan dominan memang dipengaruhi oleh adanya aktivitas subduksi yang ada di bagian barat Pulau Sumatera, sehingga dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa penting bagi kita untuk memahami potensi dengan tujuan memperkuat mitigasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.